Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita masih bertemu lagi dalam ibadah PK pada malam hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Kita akan mengangkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersama-sama segenap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga, kami boleh datang untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Meskipun dengan suasana seperti sekarang ini, kami masih berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih mengizinkan dan beri kesempatan kepada kami untuk bersekutu. Inilah doa dan syukur dan ucapan terima kasih ya Tuhan, di mana juga Tuhan sudah memelihara hidup kami masing-masing tiap-tiap hari, dan juga kami boleh diberkati lewat hidup dan napas kami. Terima kasih Tuhan, kami pada malam hari ini, kami datang bersama keluarga kami untuk berterima kasih dan akan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur dan terima kasih. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Katakan lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita akan bermazmur dari Kitab Mazmur pasal 84. Kitab Mazmur pasal 84, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkan untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan baca secara bersaut-sautan. Bapak Ibu boleh membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Rindu kepada kediaman Allah, begini bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa senangnya di tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan suatu rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang di tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengatakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat.
Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinganya, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kuat. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan, dan Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Berbahagialah kita semua yang taat dan rajin membaca firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Asiregar. Namun sebelum itu kita naikkan pujian kita, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat yang menyaksikan acara ini dalam ibadah kita pada saat hari ini, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Sungguh kami rindu akan pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Sebab pelataran-pelataran-Mu lah yang membuat kami bersuka. Oleh karena pelataran-pelataran-Mu lah yang membawa kami, Tuhan Yesus, ada beria-ria di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang memberikan sukacita bagi kami di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah Tuhan Yesus
harapan kami Tuhan Yesus tentang segala sesuatu Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada Tuhan Yesus oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berikan kami telinga mendengar dan hati yang memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati kami Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga semuanya kami yang mendengarkan pada hari ini diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Demi kemurahan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Keluaran 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada rumah yang menyaksikan acara ini telah membuka Alkitabnya, mari kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dalam Keluaran 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hamba perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihat bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun itu kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil bayi ibu itu. Maka berkatalah Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah menjadi besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan ini, berbahagialah kita yang mendengar dan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Tema pada hari ini untuk kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini yaitu kesulitan hidup. Kesulitan hidup. Jikalau kita bisa memilih tentang hidup kita yang ada di dunia ini, maka tentu kita akan menghindari yang namanya hidup dalam kesulitan. Kita menghindari penderitaan dan kita tidak mau hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang justru ingin hidupnya bahagia. Orang ingin supaya dia dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Ia ingin lahir dari kecukupan lahir dan batinnya, sehingga tidak ada lagi kekurangan dalam hidupnya. Sehingga baginya kesulitan itu sesuatu momok yang menakutkan. Jikalau boleh memilih, tidak terjadi dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Hidup itu sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Ketika kita dilahirkan, maka akan ada kesulitan-kesulitan yang terhampang bentang luas yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa memilih kemana kita hidup, tetapi kesulitan itu tiap-tiap hari menghampiri kita seperti tidak mengenal waktu, siang maupun malam, selalu menghampiri kita kapan dan di mana kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau demikian, apakah kemudian kita menyerah dengan keadaan kita? Apakah kemudian kita putus asa dengan keadaan kita yang menjadi kesulitan hidup kita, dan kita berkata, aku tidak mau hidup sebab aku lahir dengan kesulitan-kesulitanku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pada hari ini dalam situasi kondisi COVID-19 yang menghampiri kita, ada banyak yang berubah dalam diri kita. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin yang kita hadapi, kita mengalami masa-masa yang cukup sulit, di mana kita perusahaan mengalami perampingan, dan kemudian harga-harga pertanian menurun, dan juga daya beli masyarakat pun menurun. Kita tidak dapat lagi menggunakan uang kita sedemikian bebasnya oleh karena penghasilan kita menurun, dan kemudian kita mulai mengikat pinggang kita untuk tidak bebas memilih apa yang kita sukai oleh karena kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya yang terjadi dalam masa kecil Musa yang Musa alami ketika dia dalam keadaan bayi. Pada saat kelahiran Musa bukanlah sesuatu hal yang menarik untuk dinikmati. Ketika Musa dilahirkan, keadaan pada saat itu di Mesir adalah di mana orang-orang Israel menekan begitu hebatnya, orang-orang Mesir menekan begitu hebatnya orang-orang Israel. Orang-orang Israel dijadikan budak oleh Mesir. Mereka dipekerjakan dengan paksa, dan kemudian oleh karena bertambah banyaknya orang Israel, maka dikeluarkanlah satu maklumat atau hukum, setiap anak laki-laki yang lahir maka akan dibunuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi yang itu sangat mencekam bagi orang tua Musa, di mana pada saat itu Musa dalam keadaan dikandung oleh ibunya, dan kemudian khawatir anak yang manakah akan keluar, yang perempuan atau laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian lahirlah Musa, dan ternyata anak yang lahir ini adalah seorang laki-laki yang menurut hukum Mesir pada saat itu seharusnya Musa harus dibunuh. Nah, dalam keadaan yang demikian Bapak Ibu, tentu orang tua Musa menjadi sesuatu yang menyakitkan baginya, sesuatu yang menjadi kekhawatiran yang amat dalam hidup keluarga Musa, di mana Musa yang kecil lahir dalam keadaan yang tidak tepat, di mana setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tentu ini tidak mudah yang harus dilewati oleh bayi Musa. Sama halnya dengan kita tidak bisa memilih keadaan-keadaan kita hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menghadapinya. Kita harus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyelesaikannya dalam masa-masa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Menjadi pertanyaannya, mari kita belajar pada hari ini, apakah yang harus aku lakukan dalam situasi kondisi kesulitan yang aku hadapi? Orang tua Musa bertanya dalam batin mereka, apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita selama hidupnya Musa, kita sembunyikan dia sampai dia menjadi besar. Karena hanya 3 bulan pun Musa disembunyikan pun sudah menjadi kekhawatiran yang sangat besar. Apalagi menunggu sampai beberapa tahun menjadi dewasa Musa. Ini sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Mari kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 bagian untuk kita menghadapi kesulitan hidup, mengubahkannya menjadi berkat yang sangat luar biasa. Bagian yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian,
Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, seorang motivator pernah berkata begini, lakukanlah apa yang orang tidak ingin lakukan. Lakukanlah apa yang orang tidak ingin lakukan. Nah, justru ada orang yang berkata, jikalau orang tidak mau melakukan apa yang dia lakukan oleh karena kegagalan, mengapa kemudian kita mengulangi kegagalan orang dengan melakukan hal yang sama yang orang lakukan tapi ternyata gagal? Ini adalah satu pekerjaan yang sia-sia dan hal yang bodoh yang dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik. Tuhan memberikan kita hikmat untuk tidak mengulangi sebuah namanya kegagalan yang dilakukan oleh orang. Namun belajar lebih baik dari kegagalan yang kita alami, supaya kesulitan-kesulitan kita dapat kita selesaikan dalam terang firman Tuhan. Perhatikan orang tua Musa, bahwa orang tua Musa tidak dapat lagi menahan bayi Musa lebih lama lagi dari 3 bulan. Dan oleh karena anak ini membuat hati orang tua Musa berbelas kasihan, memiliki timbul rasa sayang, dan kemudian mereka melihatnya sangat cantik atau sangat indah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak tega rasanya untuk menyerahkannya kepada orang Mesir untuk dibunuh. Orang tua mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sanggup untuk merelakan anaknya untuk menjadi tumbal dalam undang-undang yang ditetapkan oleh Mesir pada saat itu? Tidak ada satupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang aku harus lakukan? Nah, yang menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua Musa kemudian memikirkan satu pikiran, di mana orang tua Musa membuat satu tempat, yaitu sebuah peti yang peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, dan kemudian diletakkan bayi Musa di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang berkata demikian, bahwa ada 2 pilihan yang harus kita pilih. Pertama, bertahan dengan memeliharanya sampai berapa tahun dia hidup Musa ini, atau cara yang kedua, kemudian membuat satu peti dengan gala-gala dan ter, dan kemudian menghanyutkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua-dua memiliki resiko. Kalaupun harus ditahan sampai bertahun-tahun lamanya, kalaupun ketahuan pasti juga mati. Namun hal yang menariknya pun, kalau mereka letakkan bayi itu di peti dan kemudian dilarungkan di sungai Nil pun, resikonya ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungai Nil bukanlah sungai tanpa masalah. Di dalamnya ada buaya, di dalamnya ada ikan-ikan yang besar, dan juga hal-hal yang lain yang mungkin bisa terjadi dengan bayi Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang saya katakan, motivator pernah berkata, lakukanlah apa yang orang tidak ingin ia lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 keputusan yang harus dilakukan oleh orang tua Musa, dan kemudian mereka memilih satu pilihan yang juga sesuatu yang sulit untuk mereka terima, yaitu memutuskan untuk melarungkan bayi Musa di dalam sebuah peti dan melarungkannya di sungai Nil. Sama-sama memiliki resiko Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang enak, walaupun itu sebuah keputusan yang memiliki resiko. Semua keputusan itu memiliki resiko. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita yang ada di rumah sulit untuk memberikan keputusan dalam hidup kita, jalan mana yang harus aku lalui, maka firman Tuhan pada hari ini katakan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan keputusan-keputusan kita yang mengenakan dalam hidup kita. Semuanya pasti memiliki resiko, baik besar atau kecil tetap memiliki resiko. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau hari ini kita khawatir dengan keputusan kita, kalau hari ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala persoalan masalah kita kepada Tuhan. Bukankah Ia yang memelihara kita? Oleh sebab itu perhatikan dengan baik-baik. Sesulit apapun dan sekalipun itu berisiko, tetapi kita harus memutuskan. Sekalipun orang bisa saja mengatakan itu ide gila, itu sesuatu hal yang mustahil yang kau lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memutuskan. Kita harus melangkah. Kita tidak bisa berdiam diri dengan sebuah keadaan dan kemudian kita menyerah dengan keadaan dan tidak melakukan apa-apa. Hari ini Bapak Ibu kita belajar dari orang tua Musa. Bisa saja dia menyerah dengan keadaan. Jikalau orang tuanya menyerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Musa bukanlah menjadi orang yang kedua di Mesir Bapak Ibu yang menjadi Bapak Ibu anak kesayangan dari Fir'aun, dan kemudian dari Musa lah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi oleh karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan orang tuanya yang gila, yang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan sesuatu hal menyerahkan anaknya untuk Bapak Ibu dilarungkan di Sungai Nil. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Sungai Nil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang tua Musa percaya bahwa ketika aku menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan ada mujizat terjadi, ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup diri Musa. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan demikian. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada dalam kesulitan kita. Tuhan ada di dalam kesulitan kita. Genaplah firman Tuhan yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Siapa yang menyangka pada saat itu permaisuri mandi, dan kemudian siapa yang menyangka ketika putri raja melihat bayi itu, kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena dia tentu tahu bahwa bayi itu adalah seorang Ibrani, dan tentu ia tahu juga tentang keputusan raja bahwa setiap anak Ibrani yang laki-laki pasti harus dibunuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan keputusan-keputusan kita. Kita memikirkan sesuatu ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Belum kita lakukan, tetapi kita muncul ketakutan-ketakutan. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja di dalamnya untuk membalikan ketakutan-ketakutan kita itu menjadi sesuatu berkat yang luar biasa. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terpesona dengan perbuatan tangan Allah yang luar biasa. Siapakah Musa sehingga hati putri Firaun berbelas kasihan kepada Musa, walaupun ia tahu bahwa ini adalah bayi Ibrani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tahu. Orang mungkin berkata kepada Musa,
kamu kebetulan putri mandi, karena tidak tercatat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apakah ini siang, pagi, sore. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tercatat adalah pada saat itu putri sedang mandi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin orang berkata ini kebetulan. Tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Perhatikan firman Tuhan yang saya katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, artinya berbicara, hendaklah engkau percaya dan beriman sekarang ini. Dan yakinilah satu hal bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keputusan-keputusan kita yang walaupun orang berkata itu sesuatu yang tidak masuk akal, dan orang berkata itu adalah sama dengan bunuh diri, walaupun orang berkata bahwa keputusan-keputusan kita sesuatu hal yang konyol, tetapi ternyata Bapak Ibu di dalamnya Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga Musa dalam rencana Allah yang luar biasa menyelamatkan Musa dengan menghadapkan bayi Musa kepada putri Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan jeli dan baik, pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka putri bisa mandi dan kemudian dayang-dayangnya berjalan. Ada banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang berjaga-jaga ketika putri mandi. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti penjagaannya sangat ketat pada saat itu. Tapi perhatikan baik-baik, ternyata kakaknya Musa itu menghampiri putri dan menawarkan dan disambut dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan ada di dalam kesulitan kita. Tuhan tidak pernah di luar kesulitan kita, tetapi Tuhan ada di dalam kesulitan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Kalau hari ini kita berkata bahwa aku sendiri, orang tidak peduli denganku, orang tidak mengerti akan diriku, orang tidak paham akan kesulitan-kesulitanku, perhatikan dengan baik bahwa Allah itu ada di dalam kesulitan kita. Yakinilah satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Musa, bahwa Tuhan melindungi Musa, Tuhan akan membuat Musa menjadi orang yang besar dan dikagumi oleh orang-orang Mesir pada saat itu, menjadi nabi dan kemudian menjadi tuan atas bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja bersama-sama dengan Musa untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Hal yang ketiga yang terakhir, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, firman Tuhan katakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang yang menyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang mujizat saya melihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang mendamaikanku dengan kesulitanku. Tuhan yang mendamaikanku dengan kesulitanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat dimaklumi Bapak Ibu dalam tradisi orang Mesir yang sebagai orang Israel yang adalah budak, tidak akan pernah mau untuk menyusui anak budak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Allah bekerja di dalamnya Bapak Ibu untuk menamaikannya sehingga bayi Musa tidak jadi dibunuh, dan kemudian hal yang kedua, bayi Musa tidak dipisahkan dari orang tuanya. Kakaknya berkata kepada putri, akankah kupanggilkan tuan putri seorang penyusu yang menyusui bayi ini, seorang Ibrani. Dan ternyata itu adalah orang tua Musa, ibunya Musa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bekerja di dalamnya, yang tidak pernah difikirkan sama sekali. Tuan putri memberikan satu kebebasan bagi Musa untuk bertemu dengan ibu kandungnya dan kemudian disusui, sehingga Musa terlahir menjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki jati diri sebagai orang Israel, sehingga panggilannya Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel Bapak Ibu ada di dalam diri Musa. Musa mencintai Israel.
Musa mengasihi orang Israel karena Musa disusui oleh ibu kandungnya sendiri, Bapak Ibu. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu, bahwa Allah memperdamaikan kita dengan kesulitan-kesulitan kita. Ada ungkapan berkata begini, Bapak Ibu, di masa-masa COVID pandemi 19 ini, berdamai dengan COVID-19. Rasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kalimat ini, bagaimana mungkin kita berdamai dengan penyakit? Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan sesuatu hal yang menakutkan? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, ya, Firaun atau Mesir adalah orang yang menakutkan bagi Israel. Orang Israel tunduk kepada kepemerintahan Mesir. Orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena Tuhanlah yang menamaikan Musa, sehingga Musa disusui oleh ibunya dan tidak akan dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita berkata, bagaimana mungkin aku diperdamaikan dengan kesulitanku? Justru aku berdoa, Tuhan, aku berdoa tengking dalam nama Yesus kesulitanku. Aku berdoa, Tuhan, aku mau supaya hidupku baik-baik saja. Aku mau supaya Tuhan, keadaanku ketika aku menerima Tuhan, maka aku lempeng saja segala urusan-urusanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjamin hidup kita baik-baik saja ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan kita akan lebih baik. Tetapi Tuhan janji kepada kita, sekalipun itu kesulitan, sekalipun itu persoalan, masalah yang kuhadapi, Tuhan sanggup untuk mendamaikan kita dengan masalah kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang Israel, Mesir adalah pembunuh, Bapak Ibu. Bagi orang Israel, Mesir adalah, Bapak Ibu, pembinasa keji. Tetapi perhatikan, bagi Musa, Tuhan ubahkan orang yang pembinasa keji, orang yang membunuh orang-orang Ibrani. Tuhan bisa ubahkan dan memperdamaikan, sehingga Musa beroleh hidup dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Sehingga putri Firaun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbelas kasihan kepada bayi Musa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami khawatir dalam pikiran kita, dalam hati kita timbul, bagaimana ini dengan keputusanku? Benar gak ya keputusanku? Dan kemudian orang banyak berkata, kamu memutuskan sesuatu hal yang salah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita memutuskan sesuatu apapun itu, ketika kita pegang janji Tuhan, maka Tuhan sanggup memperdamaikannya. Perhatikan dengan baik, jika Allah berkenan menyelesaikannya, musuh pun diperdamaikannya. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Allah berkenan kepada kita, jikalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hati kita berserah kepada Tuhan, perhatikan, musuh pun diperdamaikan. Hari-hari ini apa yang menjadi musuh kita? Pergumulan kita, masalah kita, apapun itu, Tuhan sanggup memperdamaikannya bagi kita. Tuhan sanggup meneduhkan badai ketika kita berjalan menyeberangi danau. Sama halnya ketika Tuhan sanggup meneduhkan badai ketika bersama-sama dengan muridnya di danau. Tuhan sanggup meneduhkan badai itu. Nah, apa yang menjadi badai dalam hidup kita? Tuhan sanggup untuk memperdamaikannya. Tuhan sanggup untuk meneduhkannya. Hanya firman Tuhan pada hari ini kita pegang. Jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Ia akan bertindak memberikan kepada kita kemenangan atas kesulitan-kesulitan hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Musa dilahirkan dalam keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan bisa merubahnya menjadi sesuatu yang baik.
Musa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lahir di mana keadaan genting, di mana orang pada saat itu yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia dibiarkan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi orang tidak ada yang mustahil. Bagi orang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada satupun yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa menghalangi rencana Allah. Ketika kita memegang teguh janji Tuhan, maka orang berkata itu mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari-hari ini kami melihat sesuatu hal yang sulit dalam hidup kami. Kami berkata, apakah mungkin kami dapat keluar dari kesulitan-kesulitan hidup? Akankah kami dapat keluar dari pergumulan-pergumulan ini? Ataukah justru kami menyerah dengan keadaan-keadaan kami? Biarlah pada hari ini kami yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit dalam hidup kami. Mari Tuhan, peganglah tangan kami, ya Tuhan. Peganglah tangan kami, ya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan-Mu. Bawa kami Tuhan untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan kami. Bawa kami Tuhan untuk tidak pernah, Tuhan Yesus, kehilangan akal sehat kami. Tetapi kami selalu percaya kepada janji Tuhan. Kami percaya bahwa Allah sanggup untuk menyediakan segala kebutuhan kami. Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan Musa yang lahirnya dalam keadaan terancam, tapi Tuhan buat diperdamaikan dengan musuh-musuh. Tuhan diperdamaikan Musa, Tuhan, sehingga Musa diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun. Putri Firaun adalah musuh bagi Israel, tetapi Tuhan pun memperdamaikannya. Mari hari ini, ya Tuhan, biarlah kami diperdamaikan dengan musuh-musuh kami hari-hari ini. Biarlah kami tidak membenci hidup kami dengan keadaan-keadaan kami yang sulit hari-hari ini, supaya kami berkata, segalanya dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami, Tuhan Yesus, beroleh kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melewati hari-hari yang sulit dengan penyertaan Tuhan. Diberkatilah hari-hari ini Tuhan Yesus, setiap hati kami yang berseru kepada Tuhan, setiap hati Tuhan Yesus yang menjerit kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan hari ini telah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk kami lalui bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, kita akan naikkan doa syafaat kita untuk pokok-pokok doa. Yang pertama, pokok doa keluarga itu nanti didoakan, ditulis dan juga akan didoakan oleh bapak-bapak majelis. Dan yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, untuk pemerintahan agar diberi hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Dan yang kedua, yaitu masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Untuk selanjutnya, untuk tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 ini agar diberi pertahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Pokok doa yang ketiga, kita doakan pokok doa dari gereja. Yang pertama, berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan dan memperoleh berkat yang berlimpah.
Berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberi kesehatan dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu Esi Maya Putri, Ibu Tia, dan juga Ibu Eptobing, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan juga Ibu Tio Manurung. Kita juga berdoa untuk pendidikan anak-anak agar anak-anak diberikan kepintaran dan kedisiplinan walaupun harus belajar di rumah. Berdoa untuk anak-anak perantauan agar diberi kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Doakan untuk dana yang diperlukan. Dan juga kita doakan untuk proses pembangunan rumah pensiun keluarga Bapak Pendeta Kaslin STH. Yang terakhir kita berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Ada tambahan pokok doa Bapak Ibu, kita doakan untuk Saudara Endro, yaitu karyawan homestay yang itu di keluarga Pak Giono, biarlah Tuhan menolong, memberi kepulihan di saat ini yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita akan doakan bersama-sama untuk pokok doa ini, namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baiklah Bapak Ibu, semua yang ada di rumah, kita naikkan doa syafaat kita ini secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Itu sungguh luar biasa ya Bapa, karena Tuhan sudah mengizinkan kami menjadi pendoa-pendoa. Dengarlah kiranya Tuhan seru pinta kami ini, supaya apa yang kami gumuli, apa yang kami alami saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, yaitu virus COVID-19 yang sampai sekarang ini belum menemukan vaksin sebagai jalan keluar untuk pemunahan wabah ini. Beri hikmat kepada pemerintahan agar mereka menemukan sungguh-sungguh vaksin yang dibutuhkan untuk menyembuhkan semua penyakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat agar mereka mau taat untuk melakukan protokol demi kesehatan kehidupan mereka tiap-tiap hari, supaya masyarakat boleh peduli dengan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 ini, supaya diberi ketahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan melindungi. Dan juga kami berdoa untuk pasien yang dicurigai, yang sudah positif terjangkit virus positif 19 ini.
Biarlah Tuhan menyembuhkan secara total. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa terus memelihara dan memberkati mereka supaya semua virus COVID-19 bisa teratasi dan mereka boleh kembali sembuh seperti kami alami di tahun-tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendoakan dengan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan seluruh jemaat. Biarlah Tuhan menolong dalam pekerjaannya mereka dengan berlimpah, dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah mereka juga terus senantiasa bersyukur atas semua yang dihasilkan dan juga yang diterima, karena anak-anak Tuhan tidak akan dan tidak dibiarkan hidup dalam keterpurukan. Kami yakin karena kami punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah membiarkan berkekurangan. Kami yakin Engkau akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk kesehatan setiap jemaat-Mu. Biarlah semua Engkau lindungi dari semua yang ada, bahkan juga mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan Engkau lepaskan dan Engkau tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dalam masa-masa kehamilan. Berdoa untuk Ibu Esi Maya Putri yang saat ini mengandung dan juga yang sudah direncanakan melahirkan bulan September. Biarlah Tuhan menolong supaya dalam masa-masa kehamilan ini Engkau beri kesehatan untuk bayi dan ibu yang sedang mengandung. Biarlah mereka diberi kesehatan sampai melahirkan nanti. Dan juga Ibu Tia yang saat ini harus berbaring dan juga harus beristirahat total. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada Ibu Tia supaya tiba saatnya nanti melahirkan tepat pada waktunya. Dan juga kami menyerahkan Ibu Eptobing dalam masa kehamilannya juga, Tuhan beri kesehatan, dan juga untuk bayi yang dikandungnya, dan juga dalam pelayanannya, biarlah Tuhan menolong terus. Kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Sudarwati, biarlah Tuhan menolong. Kami juga bersyukur karena Ibu Wati boleh beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Tema Nurung yang beberapa hari Tuhan izinkan untuk operasi, tapi Tuhan Engkau sudah menolong bisa melewati dalam operasinya, dan sekarang masa pemulihannya Tuhan tolong supaya boleh diberi kesabaran untuk ibu ini untuk selalu berserah kepada Tuhan dan menanti jawaban Tuhan. Dan kami bersyukur jika saat ini anaknya juga boleh menjaganya. Biarlah Tuhan beri kesehatan semua. Kami menyerahkan Tuhan juga untuk Saudara Hendro yang beberapa malam lalu mengalami musibah, yang saat ini dirawat di rumah sakit Jalur. Biarlah Tuhan menolong supaya beri kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk anak-anak supaya diberi kepintaran dan kedisiplinan, meskipun mereka harus belajar di rumah, supaya mereka boleh sungguh-sungguh dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh guru yang mengajarnya secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang ada di perantauan, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan terus dalam beraktivitas mereka, supaya mereka boleh terus bekerja dan juga menjadi saksi dan berkat bagi orang di sekitarnya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa juga untuk proses renovasi aula dan pastori Gereja Karangjaya, supaya dana yang kami butuhkan biarlah Tuhan menolong. Dan juga kami berdoa untuk berlangsungnya pembangunan rumah pensiun keluarga Bapak Pendeta Kaslin STH. Biarlah Tuhan mencukupkan dana yang dibutuhkan, dan juga para tukang biarlah Tuhan menolong supaya berjalan dengan baik dan bisa selesai dengan tepat waktu. Dan biarlah Bapak Kaslin boleh menempati rumah dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk MPA Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Biarlah Tuhan menolong para tukang dan juga dana yang mungkin dibutuhkan sangat besar. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang sudah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan yang punya kuasa, yang sudah bertakhta dalam kerajaan surga, yang sudah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami, permohonan kami hanya kami serahkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan kembali untuk ibadah kita, untuk memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan. Namun dengarlah kata satu ayat firman Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Kita lanjutkan nanti dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kami percaya dan yakin bahwa semua yang Tuhan berikan itu berasal dari Tuhan, dan jika saat ini, malam hari ini kami boleh memberikan kembali untuk Tuhan, terimalah Tuhan sebagai kemuliaan bagi nama-Mu supaya juga berguna untuk pembangunan dan juga pekerjaan Tuhan di tempat kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan dan juga yang belum memberi. Tuhan berkati tiap-tiap jemaat-Mu juga, biarlah pekerjaan mereka juga senantiasa dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan terima kasih kami dan syukur kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita sebagai pujian penutup kita, lingkupiku dengan sayap-Mu.
semesta, ku kenal sebab kau Allah. Katakan lagi, lingkupiku dengan sayapmu. bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jemaat yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus, peganglah pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, mengarahkan wajah kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi, berkati, melihara jemaat sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. 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 Satu di sini. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.